Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Saya pas berada di kota Samarinda. Nah, tepatnya saya berada di pinggir sungai Karangmumut. Kalau bicara masalah potensi usaha, tentunya sama halnya dengan kota-kota besar di lainnya. Apalagi Samarinda sendiri adalah kota dari provinsi Kalimantan Timur. Nah, dalam perjalanannya nanti teman-teman, otomatis kota Samarinda ini akan menjadi suatu kota besar karena mungkin suatu saat akan menjadi kota metropolis ya, karena kita sudah tahu bahwa tidak jauh dari sini, tepatnya di Sepaku di Pasir Utara, itu ada namanya IKN atau Ibu Kota Nusantara. Nah, jadi teman-teman ya, di sini kita berbicara masalah peluang bisnis tentang kuliner ya. Nah, saya sendiri, saya melakukan usaha di sini memang sudah beberapa tahun ya, dari 4 tahun. Tapi saya juga sering pulang baik itu ke Lampung ataupun ke Jawa. Walaupun kita menjadi seorang pedagang kaki lima seperti ini teman-teman. Dan kalau kita mau berani berspekulasi teman-teman, tentunya merantau ke daerah yang berpotensi itu tidak rugi bagi kita. Nah, contohnya di sini teman-teman, di belakang kita itu ada beberapa pedagang kaki lima ya, itu baik itu es, seperti mie ayam dan lain-lain seperti itu. Jadi di samping kita tuh ada pedagang kaki lima yang tepat di belakang saya itu adalah di pinggir jalan artinya seperti itu, dan depan saya ini sebenarnya ada sungai yang namanya Sungai Karangmumut. Nah, jadi teman-teman ya, ketika kita melakukan suatu usaha di kota yang jauh dari kampung kita, itu tidak ada ruginya juga itu. Apalagi kalau kita sudah memperhitungkan kalkulasi kira-kira bahasanya itu masuk atau tidak ya. Kita kalau kita pulang pergi seperti itu, kita harus pulang ke rumah ataupun ke Jawa, ke Lampung, ke Sumatera kan seperti itu, kita masih bisa memutarkan usaha kita. Artinya perhitungan saya seperti ini teman-teman. Saya membayangkan dulu ketika saya usaha di Kalimantan, itu saya artinya mempunyai kalkulasi. Kalau sebulan sekali, seumpamanya kita itu harus pulang, seumpamanya kita bisa terwujudkan seperti itu karena kita punya tanggungan di rumah seperti, dan kita hidup di perantauan itu kan tidak selamanya ya teman-teman. Akhirnya tidak selamanya kita akan menduduki di daerah ini kan seperti itu teman. Nanti kita hanya berniat untuk usaha. Nah, sedangkan potensi usaha sendiri ya, saya sudah beberapa kali mengatakan ya teman-teman, kalau di Kalimantan itu mungkin ya belum sepadat di kota-kota besar di Pulau Jawa. Jadi masih ada, walaupun persaingan itu dimanapun pasti terjadi ya teman-teman, tetapi persaingan itu tidak terlalu ketat. Bahkan kalau kita mau melebar, artinya mencari daerah-daerah yang berpotensi lainnya, itu masih sangat banyak sekali. Contohnya teman-teman, karena yang kita kenal selama ini adalah kota-kota besar di Kalimantan Timur sendiri, seperti contohnya Balikpapan, kemudian Samarinda, Bontang. Nah, itu yang tidak yang familiar ya, artinya yang sudah banyak di media-media, di medsos kan seperti itu, yang nama-nama itu sudah terkenal kota-kota itu. Sedangkan kota-kota lain, kota-kota yang baru berkembang itu sebenarnya itu adalah potensial sekali teman. Makanya saya sendiri ya ingin sekali mengunjungi beberapa kota yang ada di daerah-daerah yang jauh dari sini. Rencana saya juga akan melihat ya bagaimana potensi yang ada di daerah-daerah yang jauh dari sini, karena Kalimantan itu sendiri ya teman-teman kan sangat lebar ya. Jangankan kita berbicara masalah Kalimantan secara globalnya, kalau kita mengerucut Kalimantan Timur aja itu kan ada beberapa kota dan kabupaten. Nah, disinilah kita bisa menjajaki ketika kita memang punya skill, ingin merantau dan usaha. Dan banyak sekali ya teman-teman yang sukses dari usaha-usaha, walaupun beliau menjadi orang-orang di sini hanya menjadi seorang pedagang kaki lima. Jadi bagi saya tidak ada ruginya ya teman-teman, karena pengalaman saya sendiri ketika saya usaha dulu, pernah saya usaha di Jogja, di Magelang, seperti di daerah Jakarta, kemudian bahkan pernah di Palembang. Tetapi menurut saya yang paling berpotensial, artinya dari sekian kali saya membuka usaha, dari sekian banyak saya pernah membuka usaha ya teman-teman, dan akhirnya yang bisa menghasilkan itu hanyalah di Samarinda ini. Artinya menghasilkan seperti itu, kita bisa menyisihkan hasil itu untuk investasi ke depannya kan seperti itu. Nah, selama ini saya rasa ketika saya usaha di Jawa itu sangat lama sekali, apalagi di kota Jogja teman-teman, karena dulu saya sekolah belajar kuliah di sana sambil usaha, dan di sana siklusnya memang ramai, tetapi dengan hasil dan pendapatan kita kalau dibanding sini artinya seperti itu ya, itu di sana itu memang lebih murah, tetapi dengan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga kita hanya mampu untuk memutarkan usaha itu sendiri, hanya cukup untuk membayar kontrakan ruko seperti itu, atau kios pada saat itu teman, dan membayar karyawan seperti itu, dan akhirnya berputarnya habis. Nah, berbeda dengan halnya ketika kita berusaha di daerah-daerah seperti ini ya teman-teman.
Artinya di daerah Kalimantan, khususnya di Samarinda teman-teman, saya merasakan ya teman-teman, memang tidak terlalu ngoyo di sini. Artinya seperti ini teman. Kalau dulu saya usaha di Jogja ataupun di daerah Jawa, saya membuat banyak ya teman-teman, bahkan karyawan banyak seperti itu. Tetapi dengan hasil secara keseluruhan itu sangat tipis sekali ya teman-teman. Sudah saya katakan tadi teman-teman, bahwa kadang kita mendapatkan hasil yang besar, ternyata setelah dihitung-hitung, setelah dikalkulasi pengeluaran kita sebagaimana kebutuhan kita, dan akhirnya kecil sekali. Nah, dibanding di sini, saya sendiri selaku pedagang kaki lima langsung ya teman-teman, kesini dari awal tanpa modal. Artinya saya harus ikut kerja dulu dengan orang lain ya teman-teman. 3 bulan saya ikut kerja itu menjadi rewang atau pembantu di sebuah warung makan ya teman-teman. Saya sendiri waktu pengalaman saya ini, karena memang saya ke Kalimantan itu adalah bermodalkan uang 1 juta hasil pinjaman teman-teman. Itu pun harus saya kembalikan 2 kali pada saat itu, karena saya masih benar-benar tidak memiliki uang pada saat itu dan harus bekerja mengumpulkan dana selama 3 bulan, dan gaji saya pada saat itu di warung ya teman-teman. Ini sambil sebuah informasi juga buat teman-teman yang ingin kesini kerja di sini. Saya dulu waktu kerja di tahun 2018 akhir itu ya teman-teman, sebuah warung, itu gaji saya 2 juta bersihnya ya teman-teman. Tetapi itu masih ada uang tambahan, uang rokok kan bahasanya seperti itu. Tetapi sistem kerjanya itu memang berat teman-teman. Jadi saya tuh dulu kerjanya dari mulai jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi kita sudah mulai persiapan membersihkan tempat di warung itu ya teman-teman, sampai jam 1:30 itu kemudian kita istirahat 2 jam ya teman. Nah kemudian dilanjut lagi setengah 4 kita sudah selesai siap-siap, sudah selesai sholat, itu akhirnya kita masuk lagi kerja setengah 4 sampai jam 10 malam. Nah seperti itu ya teman. Dan saya bertahan di 2 bulan, saya sudah minta izin untuk pamit dari warung tersebut, karena memang jiwa saya adalah jiwa usaha ya teman-teman. Kita sudah mempunyai skill, tetapi karena memang pada saat itu dalam kondisi yang jatuh ya teman, sehingga saya memang harus memutuskan untuk bekerja lebih dahulu kan seperti itu. Nah jadi itu sekelumit perjalanan saya dulu waktu saya di Kalimantan teman. Nah kemudian saya dengan modal yang pas-pasan juga akhirnya memaksakan diri untuk membuka odading ataupun cakwe yang pertama itu di Jalan Perniagaan di Kota Samarinda. Dan setelah itu 3 bulan setelah itu tidak sampai saya sudah berani untuk pulang karena saya dulu pas domisili di Jawa teman, saya balik ke Jawa dan Lampung pada saat itu. Jadi setelah 3 bulan saya usaha itu berani. Kalau saya usaha di Jawa belum tentu seperti itu, padahal membuatnya itu tidak banyak. Nah kemudian setelah libur panjang teman-teman ya, artinya libur lebaran pada saat itu saya kembali lagi, dan beberapa bulan kemudian disitulah awal saya bisa membuka beberapa cabang. Nah jadi itu lihat sebuah perjalanan saya teman-teman. Artinya saya menceritakan kepada teman-teman semua untuk membandingkan sebuah potensi yang ada di Kalimantan sendiri, terutama untuk masalah kuliner, karena banyak sekali perantau-perantau dari Jawa terutama yang paling banyak teman-teman ya. Di sana adalah mungkin sudah mayoritas, artinya sebagian besar lah seperti itu pedagang-pedagang dari Jawa, baik dari Sulawesi ataupun dari orang Kalimantan sendiri, termasuk Banjar ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya ceritakan sebagai inspirasi saja teman-teman, sebagai referensi buat teman-teman semua ketika ingin melihat Kalimantan, yang belum pernah ke Kalimantan dan belum pernah usaha di Kalimantan. Alangkah baiknya kalau kita memang punya keinginan kuat, apalagi di Kalimantan itu saya yakin 5-10 tahun ke depan itu akan lebih maju. Walaupun kita sebagai pedagang kaki lima, sebagai pedagang kecil, kita jangan pernah minder dan kita tetap berusaha sekuat mungkin, dan kita mencari jalan keluar, jalan terbaik, karena kehidupan kita itu kita sendiri yang akan menentukan. Oke teman-teman, terima kasih, berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.